Bu Magda, ada satu hal yang selalu bikin saya bahagia setiap ketemu Ibu adalah selalu dibawa ke tempat yang bagus seperti sekarang ini. Serasa di Bali ya? Serasa di Bali. Alangkah berbahagianya warga Sumarekon Serpong ya. Itu dia, Bu. Ini adalah satu fasilitas baru yang ada di SQP. Dan mereka terus-menerus menambah fasilitasnya. Jadi seperti tempat ini namanya adalah Hippie Peace Cafe. Ya, satu kafe yang baru, yang bernuansa Bali. Jadi sambil orang makan, kemudian hangout di sini, bisa menikmati sawah itu sesuatu yang jarang sekali ya kalau di kota. Kemewahan tersendiri, karena kita nggak harus pergi keluar kota atau jauh-jauh, cukup ke SQP aja bisa menikmati hal semacam ini. Kita tahu bahwa SQP ini adalah fasilitas bagi keluarga ya, yang dan arahnya tuh ke arah pendidikan semua di sini. Luar biasa banget. Betul, Bu. Jadi SQP ini sendiri adalah sebuah taman rekreasi yang sifatnya juga edukatif ya? Edukatif, betul. Okay. Misalnya aktivitas yang dengan
hewan gitu ya. Fasilitasnya namanya TP Bar. Itu apa, Bu? Nah, itu adalah satu tempat di mana pengunjung ini bisa melakukan interaksi langsung dengan hewan-hewan yang unik. Anak-anak bisa melihat langsung kayak apa sih alpaka, kalau selama ini mungkin hanya lihat di buku gitu ya. Banyak hal gitu yang bisa dipelajarin. Terus juga selain alpaka ada mini horse. Kuda poni? Bukan. Oh, beda ya? Iya. Kalau Mini horse itu memang mini. Jadi bentuknya kuda, tapi dia mini. Size-nya Jadi lebih kecil, size-nya tapi bukan kuda poni. Bukan kuda poni. Oke, Gitu. oke, Kalau oke. kuda poni cenderung lebih besar, bersih ya? lebih bersih. Kemudian juga ada mini donkey, keledai tapi Kecil. size-nya mini. Kemudian ada satu lagi Scottish Highland Cow. Sapi sebetulnya ya, tapi dia bulunya lebat gitu karena dia gemes banget. gemes, dan mereka itu karena memang sudah terbiasa dekat dengan manusia sehingga bisa interaksi langsung dan Kita bisa ngasih makan. bisa kasih gitu ya, Bu, ya? makan, bisa sayang-sayang gitu ya. Foto-foto. Bisa foto-foto. Apalagi untuk anak-anak ya di masa pertumbuhannya, kan sebaiknya memang anak-anak diperkenalkan dengan lingkungan. Betul, dengan betul. hewan. Dengan hewan, ya dengan tanaman gitu. Seperti halnya ini ada sawah, kemudian ada buffalo juga di situ sehingga anak-anak bisa melihat proses penanaman padi sehingga mereka tahu dan bisa lebih menghargain gitu. Iya. Karena oh berarti beras yang kita makan ini dihasilkan dari satu proses yang sedemikian ya, yang melibatkan banyak orang, ada hewan juga gitu ya, sehingga mereka bisa lebih menghargai. Menarik sekali. Dan sih. banyak lagi ya, ada kolam ikan ya kan, kemudian juga ada taman kupu-kupu, Oh, ada ya? ada owl, ada juga berbagai macam kelinci ya, bukan satu jenis saja. Mereka bisa bermain dengan kelinci. Juga ada kinetic farm. Kinetic farm itu apa, Bu? Di mana itu selalu akan ada tanaman-tanaman yang bisa dimakan ya, yang bisa juga mereka anak-anak itu panen. Nah, belum lagi ada workshopnya untuk memperkenalkan kepada anak-anak bahwa tanaman ini bisa dijadikan makanan seperti ini loh gitu. Jadi ngajarin mereka juga punya keinginan untuk menanam sendiri di rumah lah, misalnya seperti itu ya. Sekarang kan banyak tuh kegiatan keluarga yang punya tanaman sayur di Betul. rumah gitu Bercocok ya. tanam gitu Bercocok ya, Bu, ya? tanam untuk supaya bisa dimakan langsung dan itu lebih sehat karena itu organik gitu. Ada tempat untuk berolahraga seperti skate park, kemudian ada sarana panjat tebing gitu ya. Wow, Jadi selain dia belajar juga disediakan tempat mereka beraktivitas. Betul. Kemudian ini juga ada tempat main air. Oh, main Ya, air juga ada di sebelah kita kan ya, Bu? Ya, Oke, ya. keren ya. Jadi sisi rekreasinya ada, sisi edukasinya juga sangat ada. kental. Pantesan ya, Bu, dari tadi kita ngobrol di sini, saya ngeliat tuh keluarga bawa Iya, anak-anaknya. anak-anak remaja juga. Remajanya main skateboard di sini. Iya, gitu karena ya. itu memang SQP ini bisa dinikmati oleh anak-anak sampai ke orang lanjut usia. Betul. Senior citizen. Menyenangkan sekali ya, quality time sama keluarga di tempat rekreasi yang memiliki sisi edukasi. Yang sehat juga. Yang sehat pula, itu penting sekali. Nah, Bu, kalau sarananya aja udah selengkap ini, selalu ada terobosan baru setiap saat. Ini udah pasti untuk perumahannya sendiri juga nggak kalah dong ya, Oh Bu. iya, Tuh, tentu kan? saja. Karena gini Mel, konsep Sumarekon Serpong ini itu mengembangkan wilayahnya secara berimbang antara fasilitas dengan perkembangan rumah-rumah yang dijual. Ya. Nah, inilah yang membuat Sumarekon Serpong ini menjadi sangat hidup gitu. Saat ini kita juga akan meluncing satu klaster baru. Apa tuh, Bu, launchingnya? Klaster barunya ada di wilayah Simfonia. Oke. Nah, kalau saya jelasin sedikit, Simfonia itu bersebelahan langsung dengan Scientia. Oh. Ya, jadi nggak jauh dari fasilitas ini nih Mel, makanya saya ajak Mel ke sini gitu. Artinya pada saatnya nanti mereka serah terima, mereka bisa menikmati fasilitas ini. Klaster baru ini di distrik Melodi, yang dia juga ada danaunya. Namanya Danau Melodi. Mereka bisa menikmatinya setiap saat, mungkin pada saat mereka keluar rumah dan kembali ke rumahnya, itu selalu melewati
danau melodi ini. Jadi paling tidak gitu ya, mata itu dimanjakan gitu ya, disegarkan kembali. Itu yang mahal, Bu. Belum lagi ada juga fasilitas di Simfonia itu yang namanya Urban Park. Ya ini fasilitas yang akan datang seiring dengan nanti bertambahnya penduduk di Simfonia. Oke, Iya. jadi masih akan hadir lagi nih Hadir yang baru. lagi, Keren ya. banget. Halo, gue Brian. Saya Albert. Nama saya Niko. Menurut kamu sendiri, sukses itu apa sih? Sukses itu kalau udah bisa keliling dunia. Sudah beli rumah. Di saat itulah saya ngerasa sukses. Ketika orang terpana ngeliat gue. Keliling dunia gitu, jalan-jalan. Wow, oke. Tapi kalau buat saya lebih baik rumah dulu. Saya hanya ingin mempersiapkan yang terbaik nanti buat keluarga saya. Nah, namanya apa, Bu? Namanya adalah Klaster Baroni. Klaster Baroni. Iya. Oke. Sesuai dengan tempatnya yang ada di Simfonia, itu tiap-tiap klasternya itu kita ambil dari nama-nama komposer dunia. Nah, khusus di distrik Melodi ini, itu komposer-komposer wanita. Nah, ini salah satunya adalah Baroni. Klaster Baroni ini pasti punya konsep juga nih. Iya, betul. Segmennya yang cocok kemana, Bu? Jadi gini, memang kita menghadirkan klaster Baroni ini dari sisi ukuran, kemudian dari denah, kemudian dari harga, itu memang pas banget untuk kaum milenial. Woi, aku banget. Ya. Kenapa kok kaum milenials dikhususkan gitu ya? Jadi sebetulnya kita melihat saat ini, sayangnya kaum milenials ini banyak yang kurang berpikir tentang membeli rumah. Mungkin karena sosial media sekarang gitu ya, mereka banyak terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya lifestyle ya kan. Ya bisa beli makan enak, bisa minum boba, jalan-jalan, ya, nongkrong gitu kan. Yang penting itu aja gitu. Kalau dari deep conversation saya dengan beberapa orang gitu ya, berapa sih pengeluaran mereka untuk hal-hal lifestyle seperti itu gitu ya. Ternyata ini memakan porsi yang cukup besar. banyak. Oke. Ya. Itu bahkan kadang-kadang Nggak tidak kepikir kali ya? tidak kepikir karena ya sudah begitu memang mereka dapat berapa ya keluar Ya, gitu untuk cycle-nya hal-hal memang yang sudah terpattern. bisa dinikmatin saat ini Benar. gitu ya kan. Benar, setuju. Nah, tapi begitu kita bilang sebetulnya kalau kamu sedikit mau berhemat ya kan, men-shifting pengeluarannya itu untuk rumah, kamu bisa dapat loh gitu. Oke, mulai berpikir di Iya. situ ya. Tapi kayaknya kita belum perlu rumah nih gitu ya. Terus saya bilang, kapan kamu akan merasa perlu punya rumah? Terus Ya. jawabannya, Bu? Ya nanti mungkin kalau sudah anaknya udah harus bersekolah kan berarti tempatnya harus sudah menetap gitu Iya, ya. iya. Kalau sekarang mah pindah-pindah even nggak masalah gitu. Tapi kalau sekian tahun lagi harga rumahnya udah nggak kekejar, Betul. ya. Mereka nggak berpikir itu gitu bahwa harga rumah ini akan naik pada saat mereka merasa membutuhkan, jadi sudah semakin tinggi ya. tidak terkejar ya. Sementara kebutuhan Iya. lain juga Betul. mengikuti gitu buat sekolah anak, makan anak dan sebagainya. Iya, sehingga porsi dari penghasilannya ini pasti lebih besar untuk keluarganya. Nah,
Inilah yang rasanya harus mulai dikampanyekan. Sekarang banyak bank juga mengkampanyekan tentang ini gitu. Karena kalau semakin awal orang itu memutuskan Semakin untuk muda bisa gitu ya. beli rumah gitu ya, dia akan mendapatkan harga rumah yang ya masih saat ini gitu kan. Pertama itu. Yang kedua, kalau dia KPR, semakin muda usianya itu tenornya bisa semakin panjang. Kalau tenornya semakin panjang, cicilannya itu semakin affordable Betul. gitu ya. Ini juga nggak kepikir kadang-kadang. Lebih cepat memutuskan itu akan lebih baik. Gitu. Lebih cepat memutuskan akan lebih baik. Benar. Nah itu bayangin, jadi banyak advantage yang sebetulnya mereka bisa dapatkan di saat mereka berusia muda melakukan itu. Mungkin kalau misalnya 10 tahun KPR gitu ya, di saat dia ambil belum punya anak. Nah, pada saat anaknya umur 10 tahun, KPR-nya udah selesai. Wah, Dia mantap. sudah punya rumah. Jadi uangnya ini malah bisa dipakai untuk yang lain-lain Betul. gitu. Udah settle ya, Bu? Ya, jadi sebetulnya hanya memindahkan waktu gitu ya. Kita susah dulu di depan, di belakang. Mereka bahkan bisa melakukan banyak hal gitu dengan sudah tidak memikirkan hal yang primer lagi gitu. Nah ini yang harus disadarkan gitu karena banyak sekali anak-anak muda yang kreatif gitu ya, yang bisa menghasilkan cukup banyak, tetapi penggunaannya juga cukup banyak gitu sehingga tidak ada yang tersisa lagi. Ayo coba mikir masa depan gitu. Kembali ke kata-kata orang tua kita ya, bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari rumah. Ini yang harus dikampanyekan kembali gitu ya. di-encourage gitu, supaya anak muda itu keren loh kalau punya rumah. Karena apa? Karena dengan demikian mereka itu mempersiapkan generasi berikutnya gitu ya, mempersiapkan membentuk keluarga yang baik gitu. Gitu. Benar. Kenapa saya nggak ketemu Ibu 10 tahun lalu? Sekarang belum terlambat loh, Belum Mel. terlambat ya? Masih muda, milenials dong. Betul. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya Bu untuk informasinya hari ini. Sukses buat Baroninya dan makasih saya diajakin ke tempat yang keren ini. Sama-sama Mel, sukses ya. Sama-sama Bu. Pada awalnya kami tertarik setelah melihat show unit. Show unit dari Summarecon itu selalu yang terbaik. Desainnya bagus dan sangat nyaman, jadi kami tertarik untuk membeli rumah di Summarecon Serpong. Kayaknya kalau dari Summarecon sudah terpercaya ya, jadi di lingkungan, tanamannya semua udah diatur, lingkungan bersih, semua udah lengkap. Semuanya ada, baik tempat les, sekolah, supermarket, dan mall, semuanya lengkap. Untuk kualitas bangunan, Summarecon udah pasti terpercaya. Jadi karena saya pribadi adalah kontraktor, jadi begitu pas kita masuk itu moodnya udah langsung bagus ya. Dinding-dinding rapi dan presisi. Jadi sudut-sudut itu udah langsung kelihatan. Untuk lingkungan juga sangat nice ya. Sangat teratur sekali, sampah diambil setiap hari jam 10 pagi. Lalu setiap hari ada yang menyirami tanaman, ada juga secara berkala ada yang untuk merawat tanaman. Jadi saya rasa kami sebagai penghuni sama sekali tidak merasa susah dan tidak kerepotan. Jadi semua sudah diatur oleh Summarecon Serpong, it's well managed. Kalau misalkan kita pergi liburan, kayaknya tinggal kunci pintu aja ya. Kita nggak perlu khawatir lampu siapa yang nyalain kalau malam. Kita nggak perlu khawatir nanti siapa yang matiin. Kayak udah punya smart home sendiri aja. Jadi kalau misalkan kita pergi seminggu, 2 minggu, kita nggak perlu khawatir. Selain itu satpam juga aktif, berkeliling. Tanaman juga kita nggak perlu khawatir. Tinggi-tinggi tiba-tiba ketika kita masuk. Jadi semua udah benar-benar diurus, well managed. Terima kasih Summarecon Serpong. Halo, gue Brian. Saya Albert. Nama saya Niko. Menurut kamu sendiri, sukses itu apa sih? Sukses itu kalau udah bisa keliling dunia. Sudah beli rumah. Di saat itulah saya ngerasa sukses. Ketika orang terpanang lihat gue. Keliling dunia gitu, jalan-jalan. Wow. Oke. Tapi kalau buat saya lebih baik rumah dulu. Saya hanya ingin mempersiapkan yang terbaik nanti buat keluarga saya.
Pak, ini gemes banget ya, depan kita langsung ada alpaka seperti ini. Cuma ada di sini sepertinya ya. Iya Mel, ini salah satu destinasi yang paling diminati di Scientia Square Park ini. Jadi memang alpaka ini hewan yang unik ya Pak ya? Jarang-jarang kita ngobrol ditemenin alpaka. Pak Liu, tadi Ibu juga sudah jelaskan mengenai klaster terbaru yang akan segera diluncurkan. Kita akan launching klaster baru bernama klaster Baroni Mel. Nah ini adalah klaster ketiga berada di distrik Melody. Ya sebelumnya udah pernah kita launching itu klaster Agnesi dan klaster Martinez. Oke. Kalau kita bicara tentang kebutuhan rumah, ya saat ini maupun masa depan itu kebutuhan rumah selalu ada. Ya, karena pasangan-pasangan muda ini sampai usia tertentu mereka otomatis kan akan meninggalkan keluarga dan memulai hidup baru. Betul. Nah, ini adalah saat yang tepat apabila para pasangan ini ingin memiliki rumah. Karena rumah-rumah ini merupakan rumah yang didesain memberikan kenyamanan bagi para pembelinya. Mereka bisa nyaman untuk kerja dari rumah, ya kan? Karena sekarang ini sedang banyak yang work from home atau juga anak-anak juga nyaman. Jadi sehabis mereka sekolah, sehabis mereka school from home, mereka bisa menikmati fasilitas yang berada di dalam klaster tersebut. Rumah-rumah yang di klaster Baroni ini ukuran-ukurannya tuh enak sekali buat ditinggalin. Ruang keluarga, ruang makan maupun di kamar masing-masing itu semua sudah didesain dengan ukuran-ukuran yang mengakomodir kebutuhan mereka. Ada 3 rumah contoh yang bisa dilihat. Ya, nanti juga ada yang furnish, ada juga yang kosongan. Clubhouse-nya sangat luas Mel dan sudah ready waktu kita mau launching Mel. Wah keren, bisa dilihat dong Bisa sekarang? dilihat dari pagi kita sudah buka Mel. Jam Dari berapa jam sih, 6 Pak? pagi sudah buka. Oh dari jam 6 pagi udah buka Sampai jam unitnya? 8 malam. Bisa langsung rasakan kira-kira kalau saya tinggal di sini nih seperti apa sih gitu. Tanggal launchingnya tanggal berapa sih Pak? Kita akan launching tanggal 5 Desember, tepatnya hari Sabtu Mel. Hari Sabtu ya? Mulai dari pukul 10 pagi. Oke. Jadi bagi para pembeli first home mereka ini kita sediakan 3 ukuran yaitu 5x12, ada lebar 6x12 dan 7x12. Oke, harganya berapa Pak? Ini pasti udah banyak yang nanya ya. Ya, Oh, ngomongin harga ya Mel ya. Untuk yang paling kecil 5x12 itu kita mulai dari 1,1. Oke, Ya. ini harganya menarik ya. Ada promonya, cara bayarnya Promo seperti ya, apa? anak-anak muda ya. Ya biasanya mereka mayoritas 80% itu cara bayarnya KPR. Ya, jadi kita juga memikirkan dan mengakomodir kebutuhan mereka. Selain kita ada angsuran ke developer, tentu saja itu kita menyediakan tunai keras, angsuran 12 kali 24 kali flat. Oke. Ya, lalu KPR Express. Nah, yang paling menarik kita menyediakan KPR dengan DP cicil, Mel. Ya. Jadi KPR DP cicil kita itu mulai 10% dibagi selama 10 bulan atau ada opsi lain 15% dibagi selama 1,5 tahun atau 18 bulan dan yang terakhir adalah DP-nya 20% dicicil selama 2 tahun. Bagi mereka yang mendaftar dengan sistem early bird sampai tanggal 22 November. Ya, itu kita akan menyediakan voucher IKEA masing-masing untuk ukuran 5x12 ada sebesar 5 juta, lalu 6x12 sebesar 7,5 juta, dan 7x12 sebesar 10 juta rupiah, Mel. Oke. Terus Pak, kalau misalnya tertarik, ingin mendapatkan unit nih ya, gimana caranya Pak? Ya, mereka juga harus tahu ya, Mel. Iya dong. Dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu, ya dengan marketing kami atau marketing agent yang bekerja sama dengan kami, kopi KTP, KK, dan NPWP, dan juga pilihan unitnya. Kita akan tutup pendaftaran tanggal 2 Desember dan akan launching di tanggal 5 Desember. Tapi kalau mendapatkan promo, tentu saja lebih baik kita mendaftar early bird sampai tanggal 22 November. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon kami di 021 5421 0008 atau kita juga ada WA bisnis, itu dapat chat dulu ya, itu 0811 nomornya 1409 008. Ada keseluruhan produk dari Sumarekon resmi dapat dilihat di website kami www.sumarekonserpong.com. Oke. Ya, kita juga ada IG kalau mau kepoin, mau lihat-lihat, itu IG kita di Sumarekon_Serpong. Oke. Juga dapat menghubungi ke para marketing agent yang dipercaya. Oke, baik, makasih Pak. Ini Makasih. terima kasih ya udah diajak lihat Makasih. alpaka, happy banget. Waduh, mereka dari tadi anteng aja. Anteng, kapan lagi bisa ngobrol langsung depan alpaka ya? Syuting juga.
Saya menjadi agen kurang lebih 14 tahun dan saya sudah memasarkan produk Sumarekon ini yang jelas kualitas yang diberikan membuat saya dengan produk yang saya tawarkan jujur. Dengan menjual produk Sumarekon, setelah serah terimanya pun saya bisa tidur dengan nyenyak karena minim sekali untuk ditemukan misalnya komplain-komplain. Dan itu membuat klien saya menjadi bangga dan saya pun sebagai agen tentunya menjadi semakin percaya diri untuk memasarkan. Kelebihan produk-produk untuk kaum milenial dan urban yang ditawarkan oleh Sumarekon, layout yang mereka berikan sudah cukup memadai, terus desain mereka yang juga minimalis, itu sangat tepat bagi kaum milenial dan urban. Mereka sudah siap langsung pakai dan siap huni. Selama menjual produk Sumarekon, selama ini tidak ada satupun klien saya yang tidak puas. Mereka selalu mereferensikan dan mereka akhirnya menjadi repeat lagi. Saya tidak perlu capek. Klien pun begitu saya info, oh produk Sumarekon, mereka pasti langsung pesan dan mereka sudah tahu karena dengan kualitas jaminan purna jualnya itu sudah memberikan satu komitmen yang sangat baik dari Sumarekon. Menjual produk Sumarekon itu kami sangat dimudahkan sebenarnya. Kami sangat beruntung bisa jadi bagian dari tim penjualan Sumarekon karena brand Sumarekon itu udah begitu kuat. Komitmennya yang tinggi itu membuat customer itu sangat percaya dengan Sumarekon. Serah terimanya tepat waktu, kualitas bangunan yang baik, terutama dari lingkungannya. Sumarekon itu punya town management tuh yang sangat bagus ya. Jadi kalau kita masuk ke klaster Sumarekon itu kayaknya beda banget gitu. Tamannya itu semua tertata rapi. Terus kayak keamanannya juga kayak jadi itu jadi selling point banget gitu. Karena sebenarnya dari brandnya Sumarekon itu udah menjual banget gitu. Jadi makanya kenapa seringkali konsumen itu nggak kebagian unit. Malahan sebelum launching kita udah dipesan gitu. Nanti kalau ada launching gua mau ya gitu. Sumarekon itu dalam memasarkan klaster selalu ada konsepnya. Dari layoutnya sendiri pun walaupun rumahnya nggak terlalu besar, tapi itu semua kebutuhan ruangannya udah terpenuhi gitu. Jadi istilahnya kita kaum muda itu beli dari single, dia bisa pakai sampai nanti punya anak 1, anak 2 itu rumahnya masih cukup gitu. Sebaiknya kalau mau beli rumah, mesti lihat fasilitasnya juga. Mungkin tempat lain akan tawarkan harga yang sama, kemudahan cara bayar yang sama. Tapi kalau lingkungan yang sebagus itu nggak mungkin bisa dapat di tempat lain atau di perkotaan. Jadi kita tinggal di sini tuh udah kayak tinggal di resort sebenarnya. Pengalaman saya bawa konsumen ke Simponia ya khususnya, itu kan ada danau tuh. Wah itu konsumen pasti langsung jatuh cinta. Itu pasti customer tuh nanya, ini rumah di sini masih ada nggak gitu. Karena itu nggak mungkin didapat di tempat lain. Fasilitas di Sumarekon Serpong itu udah lengkap banget. Dari mall, pasar, sekolah, kampus, perkantoran, kuliner, itu semua udah ada. Dan juga aksesnya sangat gampang kemana-mana. Makanya jangan sampai salah beli, mendingan beli aja di Sumarekon Serpong.